Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang begitu melimpah. Yang kami hormati Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan kami dari kelas MJ511. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Sabilal Alif, dan bersama teman saya saat ini, Juliandi. Izinkan kami untuk mempresentasikan studi kasus mengenai 10 Type of Innovation dengan fokus pembahasan pada strategi inovasi yang diterapkan oleh Xiaomi. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inovasi tersebut berperan dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Demikian pembukaan dari saya, semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke materi. Kita akan melakukan share screen. Baik, izinkan kami menyampaikan presentasi studi kasus yang berjudul 10 Type of Innovation dengan fokus pembahasan Xiaomi. Next. 10 Type of Innovation merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Doblin untuk membantu perusahaan melihat inovasi secara lebih menyeluruh. Pada dasarnya kerangka ini menekankan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada pengembangan produk, tetapi juga mencakup cara perusahaan menghasilkan keuntungan, berkolaborasi, mengatur struktur internal, serta menjalankan proses bisnisnya. Dengan membaginya ke dalam 10 jenis inovasi atau kita kenal 10 type of innovation, dikelompokkan lagi ke dalam 3 kategori besar, yaitu configuration, offering, and experience. Doblin ingin menunjukkan bahwa ruang inovasi itu sangat luas dan saling terhubung. Pada kategori configuration, fokusnya itu adalah bagaimana sebuah bisnis dibangun dari dalam, mulai dari model laba, jaringan mitra, struktur organisasi, hingga proses operasional. Sementara pada kategori offering, inovasi terkait dengan apa yang ditawarkan perusahaan, baik kinerja produk maupun sistem produk secara keseluruhan. Kemudian, pada kategori experience, inovasi diarahkan pada bagaimana pelanggan merasakan berinteraksi dengan brand melalui saluran distribusi, layanan, hingga keterlibatan pelanggan. Dengan memahami ketiga kategori ini, secara holistik, perusahaan dapat merancang inovasi yang lebih strategis dan berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya. Baiklah, pada kategori pertama yang ingin saya bahas ialah terkait konfigurasi. Fokus inovasi terletak pada bagaimana suatu bisnis dibangun dan dijalankan dari dalam. Elemen pertama adalah profit model, yaitu cara baru perusahaan menghasilkan pendapatan atau mengoptimalkan sumber keuntungan. Inovasi ini bukan hanya tentang menaikkan harga, tetapi bagaimana perusahaan menemukan mekanisme pendapatan yang lebih strategis. Misalnya melalui langganan, bundling, atau monetisasi data. Intinya perusahaan berupaya menciptakan sumber profit yang lebih berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah network, yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan kolaborasi dengan mitra untuk memperkuat nilai yang ditawarkan. Aliansi strategis ini bisa berupa teknologi, distribusi, atau co-creation produk. Dengan menggabungkan kekuatan masing-masing, pihak perusahaan dapat menciptakan nilai yang tidak bisa dicapai jika bekerja sendirian. Inovasi jaringan ini sering menjadi faktor percepatan pertumbuhan bisnis. Dua elemen terakhir adalah structure dan proses. Structure menekankan pada bagaimana perusahaan mengatur aset, sumber daya manusia, kapabilitas internal secara unik untuk mendukung keunggulan kompetitif. Sementara proses pada penciptaan metode kerja dan operasional yang lebih efisien, efektif, dan sulit ditiru oleh pesaing. Inovasi dalam struktur dan proses ini membantu perusahaan bekerja lebih cepat, lebih murah,
atau menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan, kategori konfigurasi ini menggambarkan bagaimana inovasi internal dapat membentuk fondasi kuat bagi strategi bisnis. Baik, next. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas tentang studi kasus inovasi configuration Xiaomi. Pertama ada pada aspek profit model. Xiaomi menerapkan strategi yang sangat berbeda dari kebanyakan produsen hardware. Mereka menetapkan margin keuntungan dengan perangkat keras yang sangat rendah, bahkan kurang dari 5%. Artinya, Xiaomi tidak bergantung pada penjualan perangkat untuk mendapatkan keuntungan besar. Sebaliknya, sumber profit utama mereka berasal dari layanan internet, iklan, serta penjualan produk tambahan dalam ekosistemnya. Model ini membuat harga produk Xiaomi sangatlah kompetitif, sambil tetap menciptakan pendapatan berulang melalui layanan digital. Pada bagian kedua, yaitu pada elemen network, Xiaomi membangun jaringan kolaborasi yang sangat kuat. Mereka berinvestasi pada ratusan startup, mulai dari perusahaan IoT, perangkat rumah pintar, hingga aksesoris teknologi, untuk memperkuat ekosistem produk mereka tentunya. Jadi, dengan cara ini Xiaomi tidak perlu mengembangkan semua produknya sendiri, tetapi memanfaatkan kolaborasi dengan mitra yang ahli di bidangnya. Selain itu, Xiaomi juga menjalin kemitraan strategis dengan pemasok kunci seperti Foxconn untuk memastikan efisiensi produksi dan kualitas mereka tetap terjaga. Nah, selanjutnya pada elemen proses, ini yang ketiga. Xiaomi ini terkenal dengan metode penjualan flash sale. Nah, ini sering ya terjadi, kita bisa lihat di seperti TikTok, Shopee, atau Tokopedia. Strategi ini bukan hanya menciptakan hype, tetapi juga membantu perusahaan mengelola inventaris dengan sangat efisien. Dengan menjual produk dalam jumlah terbatas pada waktu tertentu, Xiaomi dapat mengukur permintaan secara akurat, meminimalkan resiko, atau mengurangilah resiko-resiko atas kelebihan stok. Nah, di sisi lain, pendekatan ini memperkuat persepsi pasar bahwa produk Xiaomi itu sangat diminati. Kombinasi proses dan efisien ini menunjukkan bagaimana Xiaomi menggunakan inovasi konfigurasi untuk memperkuat fondasi operasional bisnisnya. Baik, next. Nah, pada kategori kedua tadi, yang penawaran atau kita ketahui offering, fokus inovasi diarahkan pada apa yang benar-benar diterima pelanggan dalam bentuk produk maupun jasa. Kategori ini menilai bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui apa yang mereka buat, dan bagaimana produk tersebut memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Inovasi pada penawaran menjadi sangat penting karena produk seringkali menjadi titik pertama pelanggan mengenal sebuah brand. Elemen pertamanya itu adalah product performance. Nah, itu mencakup kualitas, fitur, performa, produk secara keseluruhan. Inovasi di area ini terlihat ketika perusahaan berhasil menghasilkan produk yang lebih unggul dari pesaing, baik dari sisi daya tahan, kecepatan, desain, maupun teknologi baru yang mutakhir. Produk performance yang baik memberi sinyal kepada pelanggan bahwa perusahaan serius dalam memberikan nilai dan kualitas yang terbaik. Selain aspek teknis, inovasi produk performance juga mencakup bagaimana produk mampu menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi oleh pasar. Misalnya dengan fitur unik, penggunaan material premium, atau pengembangan teknologi yang mempermudah kehidupan pelanggan. Dengan meningkatnya performa secara konsisten, perusahaan dapat menciptakan diferensiasi yang membuat produknya lebih menarik dan relevan. Nah, pada elemen berikutnya itu ialah produk system, yaitu bagaimana berbagai produk dan layanan diciptakan untuk saling terhubung, melengkapi satu sama lain. Inovasi pada sistem produk memungkinkan perusahaan membangun ekosistem, bukan hanya menjual satu unit barang. Dengan adanya integrasi, bundling,
layanan pendukung atau perangkat yang kompatibel satu sama lain, pengalaman pelanggan menjadi lebih menyeluruh dan bernilai tinggi. Produk sistem yang kuat juga meningkatkan loyalitas karena pelanggan merasa lebih nyaman berada dalam ekosistem yang terintegrasi. Itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Juliandi. Terima kasih. Baik, jelas selama. Jelas. Baik, terima kasih Bilal. Izin melanjutkan yaitu mengenai poin kedua terkait studi kasus inovasi penawaran pada perusahaan Xiaomi. Xiaomi merupakan contoh menarik dalam kategori penawaran karena mereka berhasil membangun inovasi yang kuat pada aspek produk performance. Di tahap awal masuk pasar, strategi mereka dikenal dengan slogan spek dewa, harga miring. Artinya, Xiaomi memberikan produk dengan spesifikasi tinggi, namun harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitor. Pendekatan ini bukan hanya menarik perhatian konsumen, tetapi juga mengubah standar industri tentang bagaimana sebuah smartphone berkualitas bisa ditawarkan dengan biaya yang efisien. Namun, kekuatan utama Xiaomi sebenarnya terletak pada inovasi produk sistem. Mereka tidak berhenti hanya pada satu produk, tetapi mengembangkan ratusan perangkat dalam kategori IoT atau Artificial Intelligence plus Internet of Things, mulai dari smartphone, smart band, air purifier, smart TV, hingga perangkat rumah pintar lainnya. Semua ini dirancang untuk saling terhubung dan menghadirkan pengalaman yang konsisten bagi pengguna. Pendekatan ekosistem inilah yang membuat Xiaomi bukan hanya menjual produk, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya melalui ekosistem yang menyeluruh dan saling melengkapi. Kemudian, pada poin yang ketiga yaitu pengalaman. Pada kategori ketiga ini, pengalaman fokus inovasinya adalah bagaimana pelanggan merasakan dan berinteraksi dengan produk atau merek secara langsung. Elemen pertama adalah service, yaitu layanan pendukung yang membantu meningkatkan nilai produk. Misalnya layanan purna jual, bantuan teknis, pengalaman servis yang cepat dan mudah. Selain itu ada channel yang berperan sebagai cara produk disampaikan dan dijual kepada pelanggan baik melalui toko fisik, platform digital maupun model distribusi modern lainnya. Selanjutnya inovasi brand berhubungan dengan bagaimana sebuah merek membentuk persepsi dan janji yang diberikan kepada publik. Kemudian ada customer engagement, yaitu bagaimana perusahaan berinteraksi dan melibatkan pelanggan secara unik, baik melalui komunitas, konten, program loyalitas, maupun pengalaman dipersonalisasi. Inovasi pada aspek pengalaman ini membantu perusahaan menciptakan hubungan yang lebih dalam, membangun loyalitas, dan memperkuat posisi merek di mana pelanggan. Berikut studi kasus inovasi pengalaman pada perusahaan Xiaomi. Dalam aspek pengalaman, Xiaomi menunjukkan inovasi yang sangat strategis, terutama pada bagian channel. Pada awalnya, Xiaomi memilih model penjualan online only untuk menekan biaya distribusi dan menjaga harga tetap kompetitif. Strategi ini sangat efektif karena memanfaatkan e-commerce yang sedang berkembang pesat, sehingga Xiaomi dapat menjangkau pasar yang luas dengan biaya yang minimal. Pada sisi brand, Xiaomi tidak hanya menampilkan diri sebagai produk teknologi, tetapi sebagai merek yang dekat dengan penggunanya. Mereka membangun identitas sebagai brand inovatif, modern, dan sangat responsif. Pendekatan ini memperkuat citra bahwa Xiaomi bukan sekedar perusahaan, tetapi komunitas teknologi yang tumbuh bersama penggunanya. Puncak dari inovasi pengalaman, Xiaomi terlihat pada customer engagement. Mereka membangun komunitas loyal bernama Mi Fans yang tidak hanya menjadi basis pelanggan, tetapi juga bagian aktif dari proses inovasi. Kemudian, usulan terkait inovasi untuk perusahaan Xiaomi, yaitu meluncurkan Xiaomi Care Premium. Melihat posisi Xiaomi yang semakin berambisi ke segmen premium, inovasi pada aspek layanan menjadi peluang yang sangat strategis.
selama ini Xiaomi kuat di sisi performa dan ekosistem, namun bersaing langsung dengan brand premium seperti Apple dan Samsung. Kualitas layanan purna jual harus ditingkatkan secara signifikan. Tujuan utama kami adalah peluncuran program Xiaomi Care Premium. Program ini didesain sebagai layanan purna jual kelas atas yang memberikan kenyamanan dan jaminan ekstra bagi pengguna premium. Dengan fasilitas ini, Xiaomi dapat menghilangkan pain point terbesar pengguna, ketidaknyamanan ketika perangkat mengalami masalah. Tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memperkuat alasan mengapa produk Xiaomi layak di posisi pada harga premium. Ketika pelanggan tidak hanya membeli perangkat, tetapi juga membeli rasa aman dan layanan cepat, maka persepsi kualitas akan naik secara signifikan. Dengan kata lain, Xiaomi Care Premium dapat menjadi elemen diferensiasi yang membuat Xiaomi semakin kompetitif di pasar kelas atas. Kita masuk kepada poin kesimpulan. Dari seluruh analisis dapat kami lihat bahwa kesuksesan Xiaomi bukan hasil dari satu aspek saja, seperti harga murah, tetapi merupakan kombinasi cerdas dari berbagai tipe inovasi. Xiaomi mampu memadukan inovasi pada model bisnis, pengembangan ekosistem produk, serta pengalaman pelanggan untuk menciptakan nilai yang sulit ditiru. Strategi ini membuat Xiaomi tidak hanya kompetitif pada level harga, tetapi juga kuat dari sisi teknologi dan kedekatan dengan penggunanya. Melihat perkembangan pasar saat ini, peluang Xiaomi selanjutnya berada pada inovasi di bidang layanan atau servis. Jika Xiaomi dapat memperkuat layanan purna jual dan menghadirkan pengalaman premium yang konsisten, maka citra mereka sebagai brand kelas atas akan semakin solid. Dengan demikian, inovasi layanan menjadi langkah strategis untuk membawa Xiaomi menuju posisi yang lebih kuat di segmen premium. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.